Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for the third grade, murid-murid kelas 3 from SDN Semper Timur 03. Going back with me, Mrs. Me. Today we are going to talk about our lesson 3, pembelajaran ketiga di second semester, semester kedua. What are they? Ada apa aja? First kita akan bahas earthquake. Yang kedua, we are going to talk about mass and mason. Let's start from the first one. Okay, earthquake. Kalau dilihat dari gambar ini, ada yang paham kira-kira earthquake itu artinya apa? That's right, earthquake artinya gempa bumi. Ada berbagai types atau macam dari gempa bumi. Let's see, ada 4. The first is tectonic earthquake, gempa bumi yang diakibatkan oleh kegiatan pergeseran lempeng bumi. Jadi pergerakan lempeng, misalnya nih, from the picture, lempeng sebelah sini, lempeng sini terjadi pergesekan, maka menimbulkan gempa untuk permukaannya. Lalu ada volcanic earthquake, gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas gunung meletus atau erupsi. Lalu explosive earthquake, gempa bumi yang diakibatkan oleh eksplosif atau ledakan. Misalnya ledakannya besar sekali, bom atau rudal. Nah, itu akan menyebabkan gempa untuk sekitarnya. Lalu collapse earthquake, yang diakibatkan oleh reruntuhan. Misalnya a big building, bangunan yang besar ketika collapse atau runtuh, maka menimbulkan guncangan bagi sekitarnya. Oke, next. Untuk kelas 3, kita akan fokus kepada the things, hal-hal we must do, yang harus kita lakukan during, ketika earthquake. Apa saja? First is you have to drop to the ground. Kamu drop, jatuhkan dirimu atau tiarap ibaratnya ke tanah. Lalu cari tempat yang bisa menjadikan kamu tempat perlindungan, misalnya table, cover under the table. Kalau di sekitarmu ada table, kamu sembunyi di bawahnya. Lalu hold on, tetap diam till sampai the shake stops. Misalnya seperti ini, kamu cari tempat berlindung, misalnya bawah meja, kamu diem aja sampai shake-nya atau guncangannya berhenti. Not. If there is no table, nah miss, kalau misalnya saya ada di ruangan tapi tidak ada table atau desk, bagaimana? You have to cover your face. Cover, tutupi wajahmu dan head, kepalamu with your arms, dengan lenganmu, and bend to the corner. Kamu berbungkuk di pojok ruangan. And you have to know that you have to stay away. Kamu harus menjauh from glass, dari kaca. Misalnya dari windows or anything could fall. Yang kira-kira bisa jatuh, misalnya lamps. Kayak misalnya lampu yang chandelier yang besar itu, misalnya di tengah-tengah, kamu jangan ada di dekatnya. Atau misalnya furniture. Perabotan-perabotan yang kira-kira kalau terjadi guncangan itu bisa jatuh, kamu harus menjauhi itu semua. Next. Nah, talking about it, hal-hal yang harus dilakukan, kita akan membahas must and mustn't. Must artinya harus, wajib, atau pasti. Biasanya itu talking about rules. Kalau misalnya talking related to rules, peraturan, atau regulasi. Nah, sementara mustn't atau must not, jadi mustn't itu singkatan MT-nya itu not, jadi must not. Singkatan dari tidak harus, tidak wajib, atau tidak pasti. Atau bisa juga berarti jangan. Ingat ya, must harus, mustn't tidak harus, atau jangan. Contoh, examples. Students must study. Murid-murid harus belajar. You mustn't shout in the library. Kamu tidak harus atau tidak boleh, jangan shout, berteriak di library atau perpustakaan. Itu contohnya. Jadi ini berupa larangan dan must berupa keharusan. Nah, mustn't dan must not yang berkaitan dengan earthquake. Apa aja? Misalnya tadi nih, you must take cover under the table. Kamu harus bersembunyi, berlindung under, di bawah table. You must know the triangle of life. Kamu harus tahu, mengetahui the triangle of life. Segitiga keselamatan. Makanya tadi Miss bilang kenapa harus bersembunyi di pojok ruangan. Karena seperti ini,
gambarnya. Misal kamu bersembunyi di pojok ruangan, maka jika ada lemari atau apapun jatuh, pasti dia akan terhalang ke sini. Dan kamu yang ada di tengah-tengahnya terlindung. You must stay away from the building. Kalau kamu berada di luar ruangan, jauhi building, bangunan, karena kemungkinan misalnya temboknya runtuh dan sebagainya. And then, we must cover your mouth. Kamu harus menutupi mulutmu. Jadi kalau kamu udah berlindung, ambil sesuatu, kalau tidak ada handkerchief, tidak ada sapu tangan, pakai baju nggak apa-apa, tutupi hidungmu, karena pasti debu dan sebagainya itu berterbangan, dan itu akan mengganggu pernafasan. Okay, next. Okay, that's all about our lesson today. Itulah sekian pembelajaran untuk hari ini mengenai earthquake, gempa bumi, dan mass atau mazen. Have a good study, kids. Selamat belajar semuanya. Tugas akan Miss infokan melalui grup. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Jika ada yang tidak mengerti, jangan lupa tanya dulu. Jangan nggak ngerjain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.